La bil wajhi, bukan hanya wajahnya aja yang menghadap ke arah kiblat. Atau orang takbir wajahnya, yang penting wajahnya ke arah kiblat, Allahu Akbar, enggak. Tapi badannya harus menghadap ke arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal 'amal wa zaina bil ikhlasi wasyirki wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa salih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi ala tahqiq, mari sebelumnya kita buka majelis ini dengan pembacaan qasidah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مقتحم. يا رب ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا ربي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليم. يا ربي ومن تكون برسول الله نصرته
intal gahul usudu fi ajamiha tajmi ya rabbi bir bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi ya rabbi bir lamma da'a Allahu da'inan li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami ya rabbi bir farrij biha karbana ya wasi'al karami wahfaz biha syekhana ya rahimal umami ya rabbi bir ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah minggu yang lalu kita bahas tentang najasah dan juga bagaimana cara menghilangkan najis. Kemudian fi syurutis shalah. Faslun membahas tentang syurut persyaratan-persyaratan salat. Wahia ma tatawaqqaf 'alaiha sihhatis shalah wa laysat minha. Persyaratan-persyaratan salat ini satu hal yang harus kita ketahui tentang sahnya salat kita. Persyaratan itu sebelum masuk ke dalam ibadah. Jadi ada namanya persyaratan. Seperti kalau seseorang mau masuk sekolah atau perguruan tinggi, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, setelah persyaratannya terpenuhi, baru bisa masuk ke sekolahan atau perguruan tinggi. Begitu juga sholat. Sebelum kita sholat, maka kita harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sholat, agar sholat kita sah. Ya. Wa min syurutis shalah, dan di antara persyaratan salat adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Itu salah satu persyaratan salat, ya. Harus menghadap ke kiblat. Ainil kiblah yakinan. Jadi harus betul-betul kita yakin bahwa salat kita ini menghadap ke arah kiblat. Ya. Fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Kalau kita dekat, jarak kita dekat dengan Ka'bah, maka kita harus betul-betul kita berada di posisi menghadap Ka'bah. Kalau kita dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau kita jauh, di sini Nurul Falah, Tamburan, sama Ka'bah lumayan jauh juga. Ya. Nah, itu dhannan, diperkirakan aja bahwa ini menghadap ke arah kiblat. Ya, gitu. Bi jami'i aradil badani fil qiyami wal qu'ud la bil wajhi
wala bil yadi wala birrijli. Ya, menghadap ke arah kiblat dengan seluruh badan kita ketika kita berdiri dan duduk. Takbiratul ihram berdiri. Maka semua nih seluruh badan kita ini menghadap ke arah kiblat. Begitu juga ketika kita duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal atau tahiyat akhir, nih badan kita harus menghadap ke arah kiblat. Nggak boleh miring-miring, kecuali kalau dia memang badannya miring sakit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau normal, seluruh badannya harus menghadap ke arah kiblat. Memang betul-betul tegap, ya, menghadap ke arah kiblat. Labil wajhi, bukan hanya wajahnya aja yang menghadap ke arah kiblat. Atau orang takbir wajahnya, yang penting wajahnya ke arah kiblat, Allahu Akbar, enggak. Tapi badannya harus menghadap ke arah kiblat. Wala bil yad, bukan dengan tangan aja yang menghadap ke arah kiblat, wajah, badan ke arah sana, yang penting tangannya ke arah kiblat, enggak. Ya. Wala birrijli, bukan juga dengan kaki kita yang menghadap ke arah kiblat, enggak, tapi semua. Kepala, wajah, badan kita, kaki, telapak tangan kita. Kalau takbir tuh yang paling bagus takbirnya itu begini, terbuka. Telapak tangan kita nih ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nah, ketika kita turunkan, naikkan, nah ini jari-jari kita juga menghadap ke arah kiblat. Itu takbir yang paling bagus. Tapi orang kalau takbir begini bebas itu nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Cuma yang paling afdol takbir itu begini, terbuka tangan ini menghadap ke arah kiblat. Ya. Amma fi ruku' wal sujud fajumlatul badan. Ya, nah kalau ruku dan sujud, nah itu sudah termasuk badan. Memang posisinya ruku ya harus menunduk, sujud ya juga harus harus membungkuk kita punya punggung kita. Nah itu nggak apa-apa. Ya, tidak menghadap ke arah kiblat nggak apa-apa. Karena memang posisi sholat itu, rukun sholat itu adanya ruku dan juga adanya sujud. Amalau salamu taqji'an fal istiqbalu bisadari wal wajhi. Sekarang kalau orang sholat nggak bisa berdiri, saya nggak bisa berdiri, ya udah berbaring ke kanan, ya, bukannya berbaring ke kiri tapi berbaring ke kanan, sana ke arah kiblat. Yang mana yang harus diarahkan kiblat? Yang harus diarahkan kiblat adalah bil sadari wal wajhi, nih, dadanya dan juga wajahnya yang harus ke arah kiblat. Berbaring ke arah kiblat. Nah, wajah dan dada ini yang menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau dia salatnya berbaring. Au mustalgian, atau salatnya celentang. Salatnya celentang gitu. Ya. Nah, kalau salatnya celentang, fabil akhmasain wal wajh bi ayyar farsahu. Apa yang harus menghadap ke arah kiblat? Yang harus menghadap ke arah kiblat kalau berbaring itu begitu, kayak orang sakit di atas tempat tidur, dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa duduk, dia nggak bisa berbaring, bisanya celentang aja, nggak apa-apa, sholat celentang. Yang diharuskan menghadap ke arah kiblat itu telapak kakinya sama wajahnya. Jadi kalau dia sholat, telapak kakinya selimutnya diangkat tuh, ya, menghadap ke arah kiblat, dan kepalanya jangan begini, tapi diangkat sedikit pakai bantal, diganjel bantal di sininya supaya wajahnya itu ke arah kiblat. Ya, nggak benar-benar begini, nggak, ya, tapi wajahnya diangkat sedikit, disenderin bantal supaya wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Ya, itu persyaratan sholat, menghadap ke arah kiblat. Wal murad bil qiblah al Ka'bah. Apa sih yang dimaksud dengan kiblat? Yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Ya. Yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah. Wa hawa'uha ilal ardi sabi'ah was sama'is sabi'ah liman huwa kharijuha. Ka'bah dan juga hawanya.
7 lapis langit ke atas dan 7 lapis tanah ke bawah dari Ka'bahnya itu, ke atas dan ke bawah. Nah, ini yang apa tuh namanya, yang diharuskan kita menghadap ke arah kiblat. Ya, ada orang ilmu, ya ilmu, maksudnya ini ilmu mengetahui tentang arah angin yang datangnya dari Ka'bah. Ada tuh ilmunya tuh. Mana nggak sempat belajar tuh ilmu. Jadi kalau ada arah angin, dia bisa tahu nih, ini arah angin dari sebelah kanan Ka'bah. Padahal dianya di sini, di Petamburan, ya, atau dianya di mana aja. Kadang tuh dengan hembusan angin tuh orang bisa tahu. Orang yang benar-benar belajar tentang apa tuh namanya angin, berhembus. Nah, dia tahu nih, ini arah angin yang datangnya dari sebelah kiri Ka'bah. Ada itu ilmunya, ya, bisa mengetahui arah angin. Padahal dia nggak ada di depan Ka'bah. Dia mau ada di mana aja, dia bisa tahu, ya. Was-sama'is sabi'ah liman huwa kharijuha fala yushtaratu muhadzah alil bina wal jidar bal al murad sammatuha wa huwa wa hawa'uha afadadzalika atiyah, ya. Nah, tidak disyaratkan sejajar dengan bina itu dengan bangunan Ka'bah, enggak, ya, wal jidar atau temboknya, enggak, ya, tapi yang disebut dengan menghadap kiblat adalah kiblatnya, ya, kiblatnya. Wa hawa'uha, ya, dan hawa daripada kiblat, ya. Jadi harus menghadap ke arah kiblat. Orang kalau sholat misalkan nggak ada aturan menghadap kemana aja, repot. Jangan jauh-jauh, di masjid aja. Kalau misalkan nggak ada aturan sholat menghadap, tidak menghadap ke arah kiblat, terserah kemana aja. Ini masjid banyak arahnya nih, ntar ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke sono, terserah, nggak bisa. Kalau Islam itu diatur, ya. Jadi Ka'bah itu untuk pusat ibadah kita kepada Allah, dan Baitullah rumahnya Allah, bukan berarti Allah di situ, bukan. Kayak kita punya rumah berarti kita di situ, enggak. Itu hanya sebagai pusat ibadah kita ketika kita sholat. Jadi kalau ada pusatnya, dimanapun muslim berada, maka ibadahnya teratur. Menghadapnya harus menghadap kiblat, nggak boleh kemana-mana. Yang mau dari sono kemari, yang sini kemari, yang sini kemari, yang sini kemari. Tetap fokusnya ke kiblat. Cuma kalau nggak ada aturan, mau ke sono, mau ke sono, mau ke sono, terserah, enggak. Ya, jadi itulah disebut dengan Ka'bah, ya, untuk kita pusat di dalam ibadah, ya. Bukan berarti kita nyembah batu. Wah, itu muslim, ya, katanya nggak boleh nyembah batu, itu masih nyembah batu juga. Bukan kita nyembah batu, tapi itu sebagai pusat ibadah kita. Coba kalau seandainya ibadah nggak ada pusatnya, repot orang, ya, repot mau kemana segala arah. Ntar asar di sini, zuhur arah sono, maghrib arah sini, terserah dia, nggak bisa, ya. Harus ada aturannya, ya, harus ada aturannya. Itu istiqbalul kiblah. Pernah dikisahkan Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, beliau ketika menentukan arah kiblat di satu masjid, kalau nggak salah masjidnya Masjid Al-Islam di depan Pelni, ya. Waktu setelah pembangunan masjid ditentukan arah kiblatnya mana, tentukan bahwa Habib Utsman pakai perhitungannya dia jago ilmu falak, dia jago. Dengan perhitungannya dia kemari arah kiblat. Nah, kemudian nggak lama setelah itu datang Syekh Nawawi Al-Bantani, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai datang Syekh Nawawi Al-Bantani bilang salah ini arah kiblatnya. Ya Habib, ini arah kiblatnya salah. Ya, ini arah kiblatnya nih kemari. Sampai ditunjukin, dibuka tuh sama dia, di depannya Ka'bah. Langsung depannya dia Ka'bah. Nggak pakai kayak orang buka hordeng aja. Nah, ini Ka'bah, ini arah yang benar di sini, bukan kemari. Jadi agak melenceng kemari.
Jadi pastinya itu arah kiblat itu, kalau kita nggak tahu arah kiblat itu, kita cari ke kompas yang arah barat. Nah itu biasanya begitu, arah barat, arah tenggelamnya matahari. Cari mana nih, kalau kita tersesat, kompas nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ya. Kita apa tuh namanya, cari bangunan nggak ada, arah masjid, kita cari masjid, mana nih arah kiblat, nggak ada, maka lihat aja kemana arah terbenamnya matahari, barat. Kalau udah ketemu arah barat, agak melenceng ke kanan sedikit, nah itu udah, ya, itu namanya arah kiblat, ya. Jadi harus menghadap ke arah kiblat, itu persyaratan sholat. Yang kedua, wadukhulul waqti, masuknya waktu, ya. Persyaratan sholat harus masuk waktu. Ma'rifatu dukhulil waqti al-mahdud syar'an yakinan au dhannan, mengetahui masuknya waktu secara yakin dan juga secara prasangka, ya. Faman shala bidunil ma'rifati lam tasihha salatuhu wa in waqa'at fil waqti. Siapa orang yang sholat tapi dia nggak tahu masuknya waktu sholat, maka sholatnya nggak sah. Orang sholat, dia nggak tahu kapan masuk waktunya sholat, dia sholat, nggak sah sholatnya, walaupun sholatnya di waktunya. Misalkan dia sholat asar, jam nggak ada, azan dia kagak dengar, ya, dia nggak tahu tentang ma'rifatus sholat, tentang masuknya waktu sholat, dia kagak tahu, dia main sholat aja, Allahu Akbar, ya udah selesai sholat asar. Nggak taunya ada orang lewat tanya, ini udah waktu asar belum? Udah, nggak sah sholat, harus diulang lagi. Jadi harus betul-betul mengetahui masuknya waktu sholat. Kan kita udah belajar tuh masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat zuhur, kalau bayangan sudah condong sedikit dari bendanya, masuk waktu zuhur. Keluar waktu zuhur, ya, masuk waktu asar kalau bayangan sudah sama panjang dengan bendanya, lebih sedikit, masuk waktu asar. Kalau di ufuk itu sudah berwarna merah, masuk waktu maghrib. Kalau ufuk mega merah itu sudah hilang, masuk waktu isya. Kemudian kalau sudah keluar fajar sodik, selesai waktu isya, masuk waktu subuh. Terbitnya matahari, maka masuk habis waktu sholat subuh. Harus tahu itu, ya, mengetahui betul-betul masuknya waktu sholat. Siapa orang yang sholat nggak tahu masuknya waktu sholat, ya nggak sah sholat. Tinggal di perumahan sini, rumah susun, dia sholat asar, Allah Akbar, selesai sholat asar, apa tuh namanya, dia nggak dengar azan, dia nggak dengar azan. Tapi dia nggak tahu masuknya waktu sholat, dia sah nggak sholatnya? Sah sholat. Kenapa? Karena biasanya di sini udah, misalkan jam 4 udah selesai sholat asar, udah kelihatan orang udah selesai sholat asar pada turun dari masjid, sah, itu namanya sah. Nah sekarang yang jadi masalah ini, dia nggak tahu betul masuknya waktu sholat, nggak ada tanda azan, nggak mengetahui masuknya waktu sholat. Nah kemudian dia main sholat aja, nggak sah, ya, nggak sah, walaupun sholatnya tepat di waktunya, harus diulang, ya, harus diulang. Bikhilaf al-azan fayasihu idza sadafal waqt afadal atiyana, kecuali kalau dia mengetahui waktu dengan azan, udah azan. Nah, saya tadi udah dengar kok azan sholat asar jam 4, atau tadi saya udah dengar azan maghrib, sholat maghrib jam 6:30, atau sholat maghrib sekarang, ya sah. Kenapa? Karena dia telah mendengar azan. Azan ditandakan masuknya waktu sholat. Kalau dulu kan belum ada mic nih, jarak suara manusia berapa jauh sih jaraknya? Nggak jauh. Maka mereka yang pelosok-pelosok, yang jauh-jauh, gimana supaya mereka tahu nih masuk waktu sholat. Dulu listrik belum ada, zaman listrik belum ada, mic belum ada, jadi pakai apa? Pakai beduk. Kalau pukul beduk, mana juga kedengeran, ya. Supaya apa? Supaya yang jauh-jauh tahu bahwa telah masuk waktu sholat. Berganti zaman, makin maju zaman,
ya. Nah, makin maju zaman, listrik udah mulai ada, mic udah mulai ada, speaker udah mulai ada, di mana-mana pun apa tuh namanya sudah mulai mendengar suara azan. Bukan hanya dari masjid, dari radio bisa, dari televisi bisa, ya. Nah, kemudian beduk ini masih bisa dipakai nggak? Silahkan, mau dipakai pakai, nggak mau dipakai juga nggak apa-apa, ya, silahkan, ya. Karena beduk itu kan menandakan masuknya waktu di zaman dulu yang belum ada apa-apa. Kan kasihan orang kalau yang di pojok-pojok sono misalkan nggak ada listrik, gimana cara masuk, didengar tahu masuknya waktu sholat. Suara azan juga suara manusia berapa jauh sih, berapa meter. Nah, kalau pakai beduk kan semua orang bisa tahu, ya, bisa tahu. Bikhilafil adzan, kecuali kalau dia mendengar suara azan, fayasihu in sadafal waqt, maka sah salatnya kalau kebetulan pas dengan waktu salatnya, ya. Kalau udah dengar azan udah yakin deh tuh, ya, yakin bahwa masuknya waktu salat. Kemudian persyaratan salat yang ketiga adalah al-islam, ya. Fala tasih minal kafir ka bagiyatil ibadat, ya. Jadi persyaratan sholat adalah harus orang Islam. Tidak sah bagi orang kafir untuk melaksanakan sholat. Kabagiatul ibadat, seperti ibadah-ibadah yang lain. Puasa nggak boleh, orang kafir puasa Ramadan nggak boleh. Walaupun dia mau ikut-ikutan, saya ikutan dah, ya. Sahur ngikut kita, buka ngikut kita, puasa juga, ya, puasa juga ngikut-ikutan. Kita sahur dia ikut sahur, kita buka dia ikut buka, sebulan penuh. Sah nggak ibadah dia? Kagak. Kenapa? Karena dia belum masuk ke dalam agama Islam. Persyaratan sahnya ibadah itu harus beragama Islam. Kalau nggak beragama Islam, nggak mau puasa dia 2 bulan, 3 bulan, nggak sah, ya. Sholat, seikutan deh sholat. Kita sholat, misalkan di rumah nggak di masjid, kita sholat, dia di belakang ikut sholat gerakan kita tiap hari. Walaupun subuh dia lebih bangun duluan. Ini misalkan orang kafir lebih bangun duluan, ngebangunin kita yang muslim untuk sholat subuh bareng. Sah nggak sholatnya? Kagak sah. Orang kafir nggak sah sholat apa tuh namanya, beribadah seperti ibadahnya muslim kalau belum masuk ke dalam agama Islam. Zakat ikut-ikutan zakat, haji ikut-ikutan apa tuh namanya, menyembelih hewan kurban, ya, berkurban, nggak sah, ya, tidak sah, kecuali kalau dia telah masuk ke dalam agama Islam. Wa tamyiz, dan persyaratan salat kemudian adalah at-tamyiz, ya, wahwa ayyasiratifli bihaitsu ya'kulu wahdah wa yastanji wahdah, ya. Tamyiz itu kalau anak kecil sudah bisa makan sendiri dan sudah bisa beristinja sendiri. Istinja itu cebok. Kalau anak kecil sudah bisa makan sendiri, sudah mulai bisa cebok sendiri, nah itu namanya sudah tamyiz nih, ya. Kalau sudah tamyiz, maka persyaratan sholat itu harus sudah tamyiz, ya, harus sudah tamyiz. Kemudian fala tasihu min ghairi mumayyiz li adami sihhati ibadatihi bi nafsihi, ya. Nah, tidak sah salat kalau belum tamyiz. Nah, kira-kira umur tamyiz itu 6 tahun, 7 tahun. Tuh anak udah bisa makan sendiri, udah bisa istinja sendiri, maka sudah mulai diperintahkan oleh orang tuanya untuk sholat. Walaupun subuh. Bangunin. Anak kalau sudah mulai 6 tahun, 7 tahun, subuh bangun. Biasain dari kecil itu untuk bangun subuh. Wah, dia susah. Apa-apa pelan-pelan. Memang pertama-pertama itu agak susah bangun, ya. Tapi didikan sebulan aja. Kita bertahan terus, subuh suruh dia bangun sebulan aja. Ntar setelah sebulan dia udah bisa bangun sendiri. Nggak perlu kita bangunin, dia bangun sendiri. Nah, ya, kita hanya perlu bangunin, panggil namanya, bangun, tadi bangun sendiri. Karena udah terbiasa. Dibiasakan dari sekarang. Salah orang tua kalau mendiamkan anaknya untuk sholat subuh. Ah, kesian, dia masih tidur, capek. Nah, salah tuh orang tua begitu. Nah, ntar ke depannya ente yang repot, ntar orang tuanya yang repot. Kenapa? Susah bangun subuhnya karena nggak dididik dari kecil, ya. Harus dididik dari kecil untuk bangun sholat subuh. Itulah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf,
Jeddah, ya, gurunya Habib Umar bin Hafiz, gurunya Habib Ali Al-Jufri, banyak guru-gurunya. Beliau itu beliau menceritakan sendiri, saya tuh waktu masih kecil sudah dibangunin sama abah saya tuh jam 3 malam udah dibangunin. Abdul Qadir, Abdul Qadir bangun. Jam 3 waktu tahajud udah mulai dibangunin bapaknya, masih kecil. Belum umur tamyiz, sebelum umur tamyiz sudah mulai dibangunin. Biarin dia main, dia apa, yang penting dia bangun waktu tahajud. Dibiarin sama bapaknya, sama abahnya, yang penting bangun tahajud. Dia mau main, biar. Yang penting dibangun waktu tahajud itu waktu fadilah, waktu luar biasa. Sampai besarnya, sampai sekarangnya, ya, sampai beliau meninggal dunia mungkin udah 8 tahun, 9 tahun yang lalu, ya, umurnya panjang. Kemudian dia syekhul masyayikh, guru daripada para guru, ya, harus dididik dengan agama sedari kecil, ya. Paling enggak kita perintahkan mereka untuk tidak tertinggal waktu sholat. Nah, umur tamyiz, kalau misalkan dia telat sholat tidak apa-apa, suruh diqadha. Misalkan kelewatan subuhnya jam 5:30 atau jam 6, nggak apa-apa, ambil air wudhu, sholat. Yang penting nanti dia bertanggung jawab terhadap waktu sholat, tidak ditinggalkan walaupun telat. Atau sekolah, habis sekolah dia main, pulang-pulang asar, tanya udah sholat zuhur belum? Sholat zuhur. Tapi kan sekarang waktu asar, nggak apa-apa, qadha sholat zuhurnya, gitu. Walaupun telat nggak apa-apa, dia apa tuh namanya, diperintahin untuk mengqadha sholatnya, ya, gitu. Jadi dididik itu anak. Maka tidak sah sholat bagi anak yang belum mumayyiz, karena tidak sah di dalam ibadahnya. Jadi kayak anak mumayyiz umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, ya, kalau dia sholat nggak sah sholatnya nggak sah, ya. Tapi kalau untuk mendidik mereka supaya mengetahui tentang pentingnya sholat bagi orang tua, ajak dia sholat ke masjid, ya, kamu sholat, ajak dia sholat berjamaah, supaya nanti umur 7 tahun, umur tamyiz ke atas, mudah bagi kita untuk mendidiknya dia, karena sudah terbiasa ke masjid dan ke mushola, ya. Tapi jangan dilepas, ya. Kalau udah di masjid dilepas, anak-anaknya semua gabung lagi sama anak-anak yang lain, jadi rame. Pegang anaknya, orang tua masing-masing kalau bawa anaknya ke masjid, pegang, ya, taruh di sampingnya dia. Nah, itu anak kalau udah di samping orang tuanya nggak bakal bisa bercanda dia. Cuman kalau udah ngumpul sama yang lain, udah rame. Recehan kalau dikumpulin rame kan, duit recehan tuh, koinan kalau dikumpulin kan rame. Sama anak-anak juga begitu, kalau dikumpulin rame deh. Cuma kalau dipegang satu-satu ya kagak bakal rame, ya, nggak bakal rame. Wal ilmi bi fardiyatiha, dan persyaratan sholat selanjutnya adalah mengetahui tentang fardu sholat. Ai al ilmu bi kauniha fardhan min salati mafruḍah, ya. Jadi harus mengetahui di antara rukun sholat itu mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, harus tahu, ya. Wal fardu mayusabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu bimasyiatillahi ta'ala tarikuhu sawan kana amiyan au aliman. Apa itu fardu? Fardu itu bagi orang yang mengerjakannya taat akan perintah Allah dapat pahala. Fardu itu bagi orang yang meninggalkannya maka atas kehendak Allah akan azab. Itu namanya fardu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, dapat siksa. Nah, bagi fardu ini orang yang mengerjakannya karena taat perintah Allah, sholat karena perintah Allah, saya taat akan perintah Allah, saya sholat, dapat pahala. Meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat, kalau Allah mau menghendaki orang tersebut diazab, bakal diazab. Kalau Allah nggak mau ngazab orang tersebut, Allah nggak bakal azab. Itu udah kehendaknya Allah, ya, udah kehendaknya Allah. Kita cuma diperintahkan mengajak orang untuk sholat, tuh kita cuma diperintahkan untuk ngajak orang untuk sholat, ayo sholat, walaupun dia belum mau sholat,
ya. Gitu. Itu yang disebut dengan wajib. Sawaan kana amiyan au aliman, baik dia orang awam ataupun orang alim. Mengerjakan yang wajib karena taat akan perintah Allah dapat pahala. Meninggalkan yang wajib ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka akan diazab. Ini berlaku bagi orang awam ataupun orang alim. Orang alim enggak sholat, ya, maka dia telah meninggalkan yang wajib. Orang awam enggak sholat, maka dia telah meninggalkan yang wajib. Orang awam sholat, patuh taat akan perintah Allah, dia mengerjakan sholat, dapat pahala, ya, dapat pahala. Orang alim juga begitu, dia taat patuh akan perintah Allah, mendirikan sholat, dia dapat pahala, sama dengan dia meninggalkan sholat, ya, sama dengan meninggalkan sholat. Fal'ami huwa man lam yahsul minal fiqhi syai'an yahtadi bihi ilal baqi. Apa itu ami? Awam. Awam itu adalah orang yang tidak mendapatkan sedikit kefahaman agama, ya, supaya memberikan petunjuk baginya atas atas seluruh syariat agama. Jadi kefahaman agamanya itu cuma sedikit doang. Nah, itu namanya orang awam. Nah, kalau ente sebenarnya udah alim di sini nih, ya, udah hatam kitab Bidayatul Hidayah tuh udah bukan orang awam lagi, orang udah alim itu namanya. Nah, udah alim. Jadi bukan orang awam lagi, ya. Gitu. Nah, orang awam itu hanya kefahaman agamanya hanya sedikit, ya, yang bisa yang bisa menunjukkan atas sisa-sisa yang lain, sisa-sisa kepahaman yang lain. Itu namanya orang awam, ya. Kemudian jadi harus mengetahui fardu sholat. Sebelum masuk ke dalam sholat, persyaratannya harus mengetahui fardu sholat. Apa aja nih fardu sholat, gitu. Kemudian persyaratan sholat, wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakinkan bahwa salah satu daripada fardu sholat adalah sunnah. Nggak boleh. Oh, ini fardu sholat, ini fardu, ente bilang sunnah, nggak satu sholatnya, ya. Hati-hati. Kalau kita sebelum masuk ke dalam sholat kan kita tahu yang mana yang fardu ini. Kayak apa tuh namanya rukun sholat itu kan fardu semua. Apa tuh? Niat, ya. Kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah. Kalau baca doa iftitah itu sunnah. Baca Fatihah wajib, ente bilang sunnah, nggak satu sholatnya. Ya, habis baca Fatihah kemudian ruku, kok nggak ada baca surah? Baca surah itu sunnah, ya, baca surah itu sunnah. Kemudian ruku itu wajib, tumakninah itu wajib. Kalau tumakninah dibilang sunnah, nggak sah sholat. Itu wajib tumakninah, i'tidal, tumakninah sujud, tumakninah duduk di antara dua sujud, tumakninah kemudian lagi tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, itu yang wajib di dalam sholat. Nah, terus kita tahu tuh, ya. Nah, di sini dikatakan tidak boleh mengatakan yang fardu itu adalah sunnah. Kalau dia mengatakan yang fardu itu adalah sunnah, maka sholatnya nggak sah. Rukun niat di dalam sholat, ya, niat di dalam sholat itu wajib, harus ada niat, ya kan. Yang pertama niat, rukun sholat yang pertama niat. Niat itu wajib. Dia mengatakan niat itu sunnah, nggak sah sholat, ya. Jadi tidak boleh mengatakan yang fardu itu adalah sunnah. Wa in kana amiyan, walaupun yang mengatakan ini adalah orang awam. Orang awam memang nggak ngerti tentang agama. Dikatakan, oh, baca Fatihah sih di dalam surah, di dalam sholat itu sunnah, nggak sah sholat, ya, tidak sah sholatnya. Falawi tagada al-ami awil alim alal aujah ana jami' af'aliha fardhan sunnah. Tapi kalau orang alim, orang awam mengatakan seluruh dalam sholat itu wajib semua, nggak apa-apa, walaupun di dalamnya ada doa iftitah, ada baca surah. Kalau dia orang alim, orang awam mengatakan seluruh perkara sholat itu wajib semua, sah nggak sholatnya? Sah,
ya, masih dikatakan sah. Au naflan fala, atau mengatakan seluruh sholat itu semuanya sunnah, nggak sah, karena ada wajib di sana, ya, ada yang wajib di sana. Au ba'du fardun au ba'du naflun sah, atau mengatakan di dalam sholat itu sebagian wajib sebagian sunnah, boleh, masih boleh lah, karena masih ada yang wajib masih ada yang sunnah, ya, gitu. Malam yagsud bi fardhi muayyan naflan afadadzalika Ibnu Hajar fi Tuhfah, selama, ya, selama dia tidak bermaksud yang fardu itu adalah sunnah. Pokoknya dia mengatakan semua perkara sholat dari niat sampai salam sebagian wajib sebagian sunnah boleh, selama dia tidak ada maksud dalam hatinya yang wajib itu adalah sunnah. Kalau dalam hatinya mengatakan bermaksud yang wajib itu adalah sunnah, nggak sah, ya. Kemudian wasatru bima bisatrin bihi launul basyarah. Kemudian persyaratan salat selanjutnya adalah satru bima yassuru bihi launul basyarah di jamil badanil hurrah, menutup dengan penutup supaya warna kulitnya itu tidak terlihat di dalam sholat, atau menutup aurat, ya. Menutup aurat ini sangat penting, walau khalian au fi dzulmah, walaupun sholat sendirian gelap, ya, gelap, nggak ada listrik sama sekali, ya, tetap nggak boleh membuka aurat, kecuali kalau dia tidak ada pakaian sama sekali. Pakaian najis, ini najis semua, pakaian najis, nggak ada pakaian sama sekali. Sedangkan saya harus sholat ini wajib. Bagaimana caranya? Matiin lampu semua matiin lampu, gelap, boleh ente sholat tanpa pakaian. Tapi kalau masih ada pakaian nggak boleh. Masih ada pakaian, ini pakaian najis di lemari masih banyak tuh pakaian yang bersih, nggak boleh, ya. Sholat tanpa menutup aurat itu nggak boleh, ya. Bima bijazmi fala yakfi bilaunil hina au sibghin au habrin afad'atiyah, ya. Dengan apa? Dengan di badannya dia, kewajiban menutup auratnya dia harus ditutup. Boleh nggak nutupnya pakai henna? Apa itu henna? Henna tuh apa tuh namanya? Pacar. Jadi apa tuh namanya, auratnya laki tuh dari pusar sampai dengkul dipacarin sama dia tuh. Oh, ini merah nih kan kagak. Nah, bisa nggak disebut dengan menutup aurat? Nggak boleh. Pakai cat aja, pakai cat, dicat semuanya tuh. Dari pusar sampai dengkul dicat semua, biar kayak baju gitu. Nggak bisa, ya. Nggak bisa pakai pacar, nggak bisa pakai henna, ya. Dan juga nggak bisa pakai haber. Apa haber? Tinta, ya. Ditintain tuh, ya. Dari pusar sampai dengkulnya dia ditintain biar kayak nutup aurat, nggak boleh, ya, tidak boleh. Yassuru bihi launul basyarah. Apa sih yang dimaksud dengan menutup aurat? Menutup aurat itu kulitnya nih harus ditutup, warna kulitnya nggak kelihatan, baru itu disebut dengan menutup aurat. Kalau begini nih, ini kan kelihatan kulit. Nah, kemudian ditutupin pakai bahannya abu-abu, kelihatan nggak kulitnya? Enggak. Nah, ini baru disebut dengan menutup aurat. Cuman kalau kulitnya putih, ditutup pakai kain, tapi kainnya tipis, kulit dalamnya tuh masih kelihatan, itu belum disebut dengan menutup aurat. Sebut menutup aurat tuh kulitnya itu nggak terlihat, itu baru nutup aurat. Kan ada tuh, maaf, baju ibu-ibu itu awal lebaran tipis tuh bajunya, sampai kulitnya kelihatan. Tuh bukan, ini kan bajunya gombrong, tetap aja nggak nutup aurat. Kenapa? Karena kulitnya masih kelihatan, ya. Kalau kulitnya masih kelihatan, nggak sah, bukan disebut dengan menutup aurat itu, ya. Harus kulitnya itu harus tidak terlihat. Bihaitsu la ya'rifu bayaduha min nahwi sawadiha fi majlis takhatub, ya. Sekira-kira kulit badannya itu tidak terlihat jarak 3 zira. 3 zira segitu. 3 kali ini, 1, 2, 3. Ini namanya majlis takhatub.
Satu jarak 3 dhira, kemudian ditutup aurat tapi dengan bahan yang tipis. Dari jarak 3 dhira itu kira-kira 1,5 meter. Ditutup aurat pakai kain warna tipis. Tanya dari dia, kelihatan nggak kulit saya? Kelihatan. Nah, itu belum nutup aurat. Kalau jarak 1,5 meter, kita tutup pakai bahan ini kan tebal nih, kita tutup, kelihatan nggak kulit saya? Nggak kelihatan. Ah, ini baru disebut dengan nutup aurat. Ya. Wallahu a'lam. Di jami'i badanil hurrah. Ya, untuk seluruh badan perempuan yang merdeka. Kita akan bahas lagi aurat pada pertemuan akan datang. Hati-hati sekarang yang pakai celana pendek bukan perempuan lagi, laki sekarang pakai celana pendek. Ya. Haram, nggak boleh. Apalagi udah belajar tentang aurat, masih ngebuka juga pakai celana pendek juga nggak boleh. Haram. Main bola boleh, main bola, tapi cari celana yang di bawah dengkul, dengkulnya tertutup, pusatnya juga tertutup aman. Atau ngegim dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang penting laki-laki itu auratnya dari pusar sampai dengkul. Ya, nggak boleh, haram. Membuka-buka aurat nggak boleh, haram. Melihat aurat juga nggak boleh. Namanya aurat itu wajib ditutup, haram untuk dilihat. Itu namanya aurat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul salah insyaallah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirati afiyatan li kulli syar. Jalibatan likul khair lana wali walidina wa auladina masyayikhina fid din fil afiyah karimna bi kamil futuh wal munukh wa rasukh wa sah jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istiqnanina saqtim lana wal kum husna fi khairil tin wa afiyah jamila shamila li khairat dunya wal akhirah darul habib Abdullah bin Sulmi Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.